Shalom, salam kerajaan. Baik yang ada di sini, yang di Zoom. Ya, saya rindu untuk saudara yang bisa on cam, saudara bisa on cam di Zoom. Karena kita bukan sedang melakukan sekedar ibadah saja. Karena orang pada umumnya hari Minggu melakukan ibadah. Tapi kita bukan melakukan sekedar ibadah. Ya. Tapi kita masuk ke dalam meeting strategis daripada strategic hour, yaitu di mana kita bisa bersama-sama berkumpul. Dan saya rindu kita di sini datang dengan mentalitas yaitu untuk bertumbuh. Katakan amin. Ya, pastikan siapkan catatan saudara. Saya rindu kita semua yang ada di sini juga menyiapkan catatan kita. Ini adalah apostolic meeting kita. Ya. Meeting kerasulan. Bukan sekedar untuk kita berbicara daripada firman saja, tapi untuk kita menerima apa yang Tuhan sediakan di surga, diakomodir untuk ditransfer kepada kita pada saat ini, pada pagi hari ini. Nah, saya rindu dimanapun saudara berada bisa menerima apa yang sedang Tuhan transfer di alam roh, karena alam roh itu sangat nyata hari-hari ini, dan saya rindu saudara memahami bahwa alam roh itu real. Sama-sama katakan alam roh itu real. Saya rindu kita memahami seperti dunia ini yang natural itu begitu nyata. Ya. Seperti kalau saudara sedang menghadapi masalah saudara itu terlihat begitu nyata. Ya, hutang kita di depan mata terlihat begitu nyata. Begitu juga dengan tagihan kita di depan mata terlihat begitu nyata. Senyata itu juga daripada alam rohani Tuhan. Katakan amin. Hari ini ada satu hal yang sangat luar biasa daripada pewahyuan yang Tuhan berikan. Apa yang saya sampaikan ini saya persiapkan tadi malam, saya berdoa. Karena tema kita hari ini dalam tema besar tetap untuk menerima mengakselerasi janji Tuhan. Tapi tema kita, judul kita hari ini adalah kita mau mengalami namanya spiritual impartation. Nah, ini bukan judul untuk taman kanak-kanak Bapak Ibu. Ini adalah judul untuk orang-orang yang dewasa secara rohani. Nah, saya rindu untuk saudara memahami lebih lagi impartasi rohani bukan sekedar hidup dalam fakta, data, dan opini atau dalam masalah yang sedang kita alami, tapi kita harus bisa melihat ada yang sudah Tuhan sediakan dan akan diakomodir kepada kita lewat apa? Lewat impartasi spiritual. Katakan amin. Siapa yang siap mengalami impartasi rohani? Lambaikan tangan saudara. Saya rindu ini menjadi meeting apostolik kita setiap hari Minggu, di mana orang-orang strategis Tuhan dikumpulkan untuk mempersiapkan kegerakan di kota-kota, sehingga nanti ketika saya datang ke kota-kota, nanti Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang di sana, orang-orang strategis untuk mengakomodir apa yang menjadi agenda Tuhan di sana. Katakan amin. Ya. Saya akan menjelaskan kepada saudara tentang definisi daripada impartasi rohani atau spiritual impartation. Namun sebelumnya saya rindu saudara melakukan perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari sama-sama kita buka Kejadian 2 ayat 7. Dalam definisi dalam perjanjian lama. Saya rindu kita semua bisa melihatnya. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Dalam terjemahan Indonesia masa kini. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Dalam ASV, terjemahan bahasa Inggris, and Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his noise the breath of life, and man become a living soul. Kita menjadi roh yang hidup karena ada hembusan daripada nafas Tuhan, ada impartasi yang terjadi. Ya. Dan dalam perjanjian baru, saudara bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 22. Kita akan belajar nanti ada beberapa metode impartasi rohani terjadi.
Tapi kita akan masuk terlebih dahulu kepada definisi daripada impartasi itu sendiri. Dan sesudah itu berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Yesus menghembusi, ini ada Yesus mengimpartasi murid-muridnya. Jadi yang dia hembusi dan dia impartasikan itu adalah rohnya, Roh Kristus. Perhatikan di sini kata dan. Kata dan ini merujuk kepada suatu kejadian yang akan datang berbicara di loteng Yerusalem. Jadi nggak ada Roh Kudus itu di DP dulu. Ingat, di zaman sebelum Yesus mati, itu belum terjadi pencurahan Roh Kudus. Saya ulangi, zaman Yesus sebelum Yesus mati, belum ada pencurahan Roh Kudus. Ketika dia menghembusi mereka, itu berbicara daripada rohnya. Ingat, Kristus adalah pribadi kedua. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Karena kita menganut Tritunggal. Jadi, ketika dia berkata, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini bukan berarti pada saat itu murid-murid dihembusi Roh Kudus. Tidak. Kenapa? Karena kalau ini berbicara daripada Roh Kudus yang dihembusi kepada murid-murid, maka seharusnya pada saat itu murid-murid berbahasa roh, bernubuat, ada lidah-lidah api penuh dengan Roh Kudus. Tapi nyatanya tidak. Di loteng Yerusalem nanti baru disuruh mereka nunggu. Tapi saya sedang menjelaskan ini, ya. Saya mau menjelaskan bahwa di sini terjadi yang namanya impartasi roh ketika Yesus menghembusi murid-murid. Dan kita baca lagi di 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini 2 Timotius 1 ayat 6, bagaimana Timotius menerima impartasi daripada penumpangan tangan. Ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah, kalau kita baca definisi daripada impartasi rohani adalah mendistribusikan atau menyalurkan aliran ilahi kepada roh seseorang. Saya ulangi. Apa itu definisi daripada impartasi? Mengimpartasi. Yaitu adalah mendistribusikan atau menyalurkan aliran ilahi atau yang saya sebut hal-hal ilahi kepada seseorang. Ya, Bapak Ibu. Lewat metodenya apa? 1, penumpangan tangan. 2, menghembusi seperti Yesus dan seperti Allah ketika menghembusi manusia. 3, lewat perkataan. Jadi ada 3 metode impartasi. Yang pertama adalah dengan metode, ini yang saya katakan metode Alkitabiah, ya. Yang di Alkitab ada. Metode-metode ini yang umum, sama-sama katakan yang umum. Ya. Di luar ini ada enggak metode yang lain? Ada, tapi yang tidak umum. Saya hanya bahas yang umum, tidak bahas yang khusus. Karena kalau saya bahas masuk ke yang khusus, nanti saudara bingung. Saya bahas yang umum saja. Jadi impartasi rohani adalah mendistribusikan atau menyalurkan aliran ilahi kepada roh seseorang lewat metode 1, penumpangan tangan, 2, hembusan, 3, perkataan. Katakan amin. Ya, apa yang kita pelajari hari ini akan mengakselerasi agenda Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang mau agenda Tuhan dipercepat, diakselerasi, angkat tangan. Janji Tuhan dipercepat. Ya, salah satu percepatan yang paling cepat adalah ketika saudara menerima impartasi rohani. Ini adalah salah satu metode cara yang paling cepat, saya katakan. Jadi kalau saudara cari semua cara di Alkitab, salah satu cara yang paling cepat untuk menerima akselerasi adalah dengan terima impartasi. Jadi kita nggak harus dari nol, nggak harus dari awal. Contoh, apa yang digali oleh saya sekarang, itu hanya meneruskan apa yang digali oleh Papa Jonathan. Saya tidak harus gali dari nol. Bayangkan kalau saya harus gali lagi dari nol. Berapa puluh tahun Papa Jonathan menghabiskan waktu dengan Tuhan untuk menggali hikmat pewahyuan. Nah, apa yang digali oleh Papa Jonathan, digali oleh Papa rohani saya. Itu Papa Didit Zoefe. Apa yang dia gali bertahun-tahun, itu tinggal saya teruskan. Saya gali lagi.
Jadi saya nggak harus menggali dari awal. Itu keuntungannya impartasi, itu men-shortcut waktu, mempercepat waktu sehingga saudara nggak usah buang waktu terlalu lama. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang impartasi ini, apa yang saudara pelajari hari ini itu akan banyak mengubah hidupmu, katakan amin. Kalau saudara paham hal ini, hidupmu akan mengalami shortcut dari waktu-waktu yang nggak harus dibuang, katakan amin. So pastikan kita mencatat setiap poin yang ada dan mengalaminya. Yang mau mengalaminya angkat tangan, ya. Saya rindu kita semua bisa mengalaminya. Jadi tadi ada 3 metode penumpangan tangan. Yang pertama, 3 metode untuk impartasi. Yang pertama adalah penumpangan tangan. Yang kedua adalah menghembusi. Yang ketiga adalah perkataan. Itu 3 cara impartasi. Nah, selanjutnya saudara, pertanyaannya dari mana kita mendapatkan impartasi? Ya, kita harus tahu dari mana. Impartasi kita dapat dari rumah Tuhan. Lewat orangnya Tuhan. Dari kepala Harun ke janggut ke jubahnya. Perhatikan, minyak yang baik mengalir dari kepala Harun ke janggut ke jubahnya. Jadi ini berbicara daripada aliran impartasi. Saudara harus tahu, Tuhan mengimpartasi kepada rumahnya lewat orangnya. Dan kepada setiap orang percaya diberikan yang namanya rumah Tuhan dan orangnya Tuhan. Ciri-ciri daripada rumah Tuhan nanti akan saya jelaskan. Saya sudah pernah jelaskan, itu panjang. Klasifikasi rumah Tuhan itu apa saja yang bisa disebut itu rumah Tuhan. Tetapi saya masuk kepada ciri-ciri daripada orang yang ditunjuk Tuhan buat saudara menjadi channel anugerah atau sebagai orang tua rohani atau sebagai covering saudara adalah dia yang memberi makan saudara secara rohani, secara konsisten dan membuat saudara bertumbuh kepada kedewasaan. Itulah channel anugerah daripada impartasi Tuhan. Ya, ciri-cirinya sederhana sekali sebenarnya. Orang tersebut yang memberi makan terus secara konstan. Dan saudara terhubung secara legal, tidak ilegal. Artinya terhubung dalam satu garis line edge atau garis keturunan ilahi. Dari situlah kita mendapatkan yang namanya impartasi. Katakan amin. Ya. Jadi kita nggak pergi hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini untuk minta diimpartasi. Enggak. Kita tidak menganut prinsip seperti itu. Kita tidak sembarangan menerima impartasi. Dan Alkitab pun menyuruh untuk kita tidak sembarangan menumpangkan tangan. Itu ayatnya ada. Jadi saudara pun jangan mau sembarangan ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, jangan mau. Karena ada dampak-dampaknya. Tapi saya tidak sedang jelaskan itu. Ya. Tempat yang paling aman di rumah Tuhan. Tempat yang paling aman untuk menerima impartasi di rumah Tuhan. Jangan sembarangan menerima impartasi dari mana-mana. Jadi saya jelaskan dulu sebelum saudara masuk kepada tujuan daripada impartasi rohani. Nah, mungkin saudara ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan yang saya katakan tadi. Tapi percayalah yang tadi saya ajarkan tentang saudara jangan sembarangan terima impartasi dari orang lain, kecuali dari Bapa rohanimu atau dari rumah Tuhan yang ditunjuk buat engkau, itu akan menolong hidupmu dan menyelamatkan engkau. Mungkin hari ini engkau nggak setuju sama saya, karena saya pun pernah tidak setuju dengan teori ini, tetapi pada akhirnya saya mengerti setelah proses perjalanan waktu bahwa ini benar. Dan saya bersyukur ada orang tua rohani yang memberitahu saya tentang hal ini. Sekalipun awalnya saya tidak setuju. Ya. Kenapa saya tidak setuju? Banyak hal. Karena saya berdebat dalam pikiran saya seperti itu. Tapi pada akhirnya saya bisa memahami kenapa seperti itu. Nah, saya berdoa saudara supaya nanti dibukakan oleh Roh Kudus, disingkapkan kenapa seperti itu dan saudara bisa paham. Katakan amin. Ya. Sekarang kita akan masuk dengan cepat daripada tujuan impartasi rohani. Ada 7. Ini banyak saudara, tapi saya mau cepat saja. Saya tidak akan gali lebih dalam, tapi saya akan kasih gambaran besarnya. 7 daripada tujuan impartasi rohani. Kalau saudara mengerti 7-7-nya, hidupmu akan berubah. Dan kau tidak akan menyia-nyiakan koneksimu kepada rumah Tuhan dan orangnya Tuhan. Yang pertama, tujuan daripada impartasi rohani adalah mengalirkan berkat Tuhan kepada seseorang.
Jadi kita sudah punya jalur berkat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Katakan saya sudah punya jalur berkat. Ya, setiap suku Israel sudah punya jalur berkat masing-masing. Ada 12 suku Israel, masing-masing punya berkat yang berbeda. Punya jalur sesuai dengan garis keturunannya, line edge-nya. Nah, dengan siapa yang mengimpartasi kita, orang tua rohani kita, dari situlah kita menerima jalur berkat itu. Kejadian 48 ayat 15, 14-15. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya, meletakkannya di atas kepala Efraim, ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas Manasye. Perhatikan, ketika Israel mau memberkati Efraim dan Manasye, mengimpartasi berkat, maka dia menaruh tangannya. Ini Alkitabiah. Jadi kalau saudara orang tua, berkati anak-anakmu, tumpangkan tangan, terutama ini untuk para laki-laki, para ayah, lepaskan berkat buat anak-anakmu. Jangan cuma tinggalkan tabungan uang, aset rumah, tanah, itu nggak cukup. Tapi tinggalkan berkat. Yang dilakukan Israel adalah menumpangkan berkat, dan yang bisa menumpangkan berkat ini adalah laki-laki. Aba, artinya sumber. Jadi kita sebagai laki-laki, hidup kita harus akurat. Kalau kita punya anak rohani, kita punya anak jasmani, kita yang harus mengimpartasi berkat. Nah, saudara dapat impartasi berkat di mana? Di rumah Tuhan, dari orangnya Tuhan. Jadi, tadi metode yang pertama itu digunakan untuk menyalurkan berkat. Ayat 15, sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Ya, jadi, berkat itu dialirkan lewat impartasi. Mungkin kalau saudara lihat bagaimana guru-guru silat, ya, guru-guru silat mengimpartasi ilmunya, mereka kalau di perguruan-perguruan silat itu menumpangkan tangan, seperti mengisi, begitu ya, melepaskan sesuatu. Nah, itu sebenarnya metode dari Tuhan. Tapi manusia pakai itu. Ya. Karena pada dasarnya sesuatu yang disebut dengan berkat yang tidak kelihatan itu bisa diimpartasi lewat tangan. Jadi tangan saudara ini mahal. Katakan tangan saya mahal. Karena tangan kita ini bisa mengimpartasikan berkat kalau hidup kita benar. Amin. Sekali lagi, kalau hidup kita benar. Jadi yang pertama, tujuan daripada impartasi adalah mengalirkan berkat. Siapa di antara saudara rindu untuk diberkati Tuhan, mengalami open heaven? Amin. Tubuh, roh, dan jiwa saudara diberkati Tuhan. Amin. Itulah fungsinya saudara terkoneksi ke rumah Tuhan dan dipertemukan dengan orangnya Tuhan untuk menerima jalur berkat saudara lewat impartasi. Yang kedua, menyalurkan karunia Roh Kudus yang mau diberikan. Jadi kita bisa mengimpartasi juga karunia. Contoh, saya mengimpartasikan karunia penglihatan. Maaf, bukan karunia penglihatan. Saya ralat. Karena penglihatan itu adalah indera rohani yang diaktifkan. Menafsirkan bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh. Ya. Itu salah satunya lewat penumpangan tangan. Jadi ada beberapa anak-anak rohani saya, mereka punya karunia menafsirkan bahasa roh. Karena saya beri penumpangan tangan. Saya impartasikan, mereka doa puasa, akhirnya mereka dapat karunia menafsirkan bahasa roh. Ayatnya ada tidak? Ayatnya ada. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Paulus menumpangkan tangan atas Timotius. 2 Timotius 1 ayat 6. Jadi ada penumpangan tangan. Jadi ini Alkitabiah. Jadi Timotius menerima karunia dengan cara apa? Penumpangan tangan. Makanya hamba Tuhan itu nggak sembarangan tangannya. Jangan sembarangan juga impartasi dan jangan sembarangan tumpang tangan kepada orang. Ya. Kemarin ketika pertemuan conference di Jawa, itu pertama kalinya orang tua rohani kami manggil ke depan dan dia menumpangkan tangan dan dia berkata, saya meng-approve hidup kalian. Maka di alam roh itu terjadi impartasi. Saya lihat di alam roh itu seperti kami itu diwisuda, di-approve, disetujui kehidupannya.
untuk naik dalam posisi level rohani selanjutnya. Itu terjadi lewat penumpangan tangan. Ada sesuatu yang dialirkan. Yang kedua ini karunia Roh Kudus. 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi ada sidang penatua. Dan Timotius menerima penumpangan tangan daripada sidang penatua. Ya, jadi ini lewat penumpangan tangan lagi. Jadi yang saya kasih tahu tadi tentang impartasi, ini adalah dasar-dasar ayatnya. Ya, poin kedua adalah menyalurkan karunia Roh Kudus. Saya siapkan khotbah ini tadi malam, dan Roh Kudus bukakan 7 hal ini satu-satu. Jadi saya dapat ini bukan hasil daripada searching Google, Bapak Ibu. Tapi saya dapatkan karena berdoa, dan saya minta pewahyuan yang progresif kepada Tuhan. Saya juga baru pertama kali tahu hal ini, dan saya ajarkan kepada saudara. Ya. Sebelumnya saya belum pernah pelajari ini lebih dalam. Tadi malam Roh Kudus ajarkan saya lebih dalam lagi daripada pewahyuan progresif atau pewahyuan yang terus meningkat layer demi layer, seperti yang diajarkan orang tua rohani kami. Seperti itulah Roh Kudus mengajar saya tadi malam tentang semua yang saya ajarkan kepada saudara sekarang. Ya. Jadi apa yang saya ajarkan ini bukan hasil saya cari dari Google, tapi hasil saya membuka daripada apa yang sudah diimpartasi dari orang tua rohani kami. Saya gali kembali. Minta hikmat Roh Kudus untuk pewahyuan yang progresif, untuk mengalami penyingkapan yang selanjutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan impartasi rohani. Yang ketiga adalah menyalurkan kuasa, tenaga, dan otoritas. Yang ketiga, supaya saudara receive power and authority. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil 12 murid, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan. Jadi sebelum murid-murid mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, sebelum diutus untuk memberitakan kerajaan Allah, mereka diimpartasi. Katakan impartasi. Amin. Amin. Jadi mereka tidak diutus dalam keadaan kosong. Amin. Tapi menerima impartasi, Bapak Ibu. Mereka menerima tenaga, menerima kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. And he called the 12 together and give them power and authority over all demons and to cure disease, untuk menyembuhkan kelemahan-kelemahan, untuk authority untuk atas segala demons, atas segala iblis, kuasa kegelapan. Jadi ada power and authority. Yesus mengimpartasi power dan otoritas dan kuasa. Jadi saudara bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan orang. Salah satunya tadi perlu otoritas dan kuasa, dan saudara harus terima impartasi. Amin. Wow. Kalau saudara paham hal ini, hidupmu akan berubah selamanya. Amin. Ya, hidup Timotius berubah selamanya karena dia terima impartasi dari Paulus. Yang keempat, kalau tadi kuasanya, otoritasnya untuk mengusir setan dan menyembuhkan, diterima lewat impartasi. Yang keempat, saya rindu saudara tangkap pewahyuan ini sehingga saudara makan kenyang daripada hikmat yang Tuhan berikan. Yang keempat, untuk mengalirkan kesembuhan. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Perhatikan, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika juga orang kusta itu tahir. Lewat penumpangan tangan, Yesus mengimpartasi kesembuhan. Ya. Yakobus 5 ayat 14-15.
Ini jelas Bapak Ibu di sini. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua supaya mendoakan serta mengolesnya dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Mengoles itu harus apa? Ditumpangkan tangan, benar nggak? Nggak mungkin saudara mengoles pakai kaki. Saudara mengoles minyak urapan pakai apa? Pakai tangan. Artinya di situ terjadi penumpangan tangan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan ia telah berbuat, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Bayangkan. Bukan hanya sakitnya disembuhkan, tapi ketika ditumpangi tangan dengan minyak urapan, orang sakit itu dosanya pun diampuni. Bayangkan. Itu kuasa dari satu impartasi. Jadi yang keempat adalah untuk mengalirkan kesembuhan, impartasi itu. Saya rindu saudara menerima aliran impartasi kesembuhan. Tuhan dimanapun mereka berada yang hari ini mendengar, kalau mereka sakit, alirkan kesembuhan, pemulihan. Dan menjadi warisan kami untuk menyembuhkan orang. Pada saat ini Tuhan, kesembuhan itu terjadi buat roh, jiwa, dan tubuh. Apapun sakit penyakitnya, aku berdoa di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name. In the name of Jesus. Pada saat ini bisa jadilah sembuh, mengalir kuasa kesembuhan yang menjadi warisan kami daripada orang tua orang kami, untuk kuasa pemulihan dan kesembuhan mengalir di alam roh di dalam nama Yesus. Venturas aplafiokum aplamokum, dalam nama Yesus. Terima impartasi kesembuhan. Tangkap di alam roh. Amin. Ya. Lalu Kisah Rasul 28 ayat 8. Ketika itu ayat Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Ini sakit demam. Lalu Paulus masuk ke kamarnya dan berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ini bentuk impartasi rohani. Paulus menumpangkan tangan dan menyembuhkan. Itu ayatnya banyak sekali, saudara. Ya, saya nggak buka semua ayat. Sangat banyak. Silakan saudara baca kembali dan gali. Ini tuntutan ayat demi ayat. Yang kelima, impartasi rohani tujuannya untuk menyalurkan suara Tuhan atau pesan Tuhan. Revelation, God's proceeding word, prophetic direction. Ya. Dan impartasi di situ. Yeremia 1 ayat 9, ini ayat lagi. Saudara catat. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Bayangkan, Tuhan menjamah mulut Yeremia, terjadi impartasi. Lalu Tuhan berfirman, impartasi lewat perkataan. Sesungguhnya aku akan menaruh perkataanku dalam mulutmu. Artinya, God's proceeding word, perkataan firman itu ditaruh di impartasi dari mulut Tuhan ke mulut Yeremia. Siapa yang rindu menjadi mulutnya Tuhan? Angkat tangan. Saudara rindu firman Tuhan ditaruh di mulut saudara? Sehingga kemanapun saudara pergi, mulut saudara ini mahal, berharga karena penuh firman. Saya berdoa di dalam nama Yesus, mulutmu penuh firman. Tuhan jamah mulut mereka, ubah mulut mereka. Biar perkataan yang keluar bukan keluh kesah, marah-marah. Bukan perkataan yang tidak membangun, tapi perkataan firman. Jamah mulutnya dalam nama Yesus. Terima impartasi firman di mulutmu seperti Yeremia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya rindu saudara mengalami ini jadi realita. Yang keenam, saya ajarkan ini dengan cepat. Jadi saudara baca kembali dan renungkan kembali apa yang saya ajarkan, ini penting sekali. Yang keenam, tujuan daripada impartasi adalah mentransfer iman yang fix. Jadi iman saudara harus fix. Salah satunya adalah dengan iman itu bisa ditransfer. Ada tidak dasar ayatnya? Ada. Jadi orang yang lemah imannya ditumpangi tangan, ditransfer iman. Oleh orang yang imannya lebih kuat, itu imannya bisa dibangkitkan. Jadi kalau ada di antara keluarga kita imannya sedang lemah, doakan dia, tumpangkan tangan, lepaskan firman Tuhan. Katakan amin. Maka imannya akan ditransfer.
akan mengalami yang namanya distribusi iman. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, ini adalah metode impartasi lewat perkataan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Dia mendistribusikan iman. Ada frekuensi yang dilepaskan. Gelombang elektromagnetiknya Tuhan dilepas lewat suaranya sehingga iman orang itu bangkit. Amin. Kalau saudara paham ini, maka saya sedang melepas frekuensi iman kepada saudara. Engkau yang imannya sedang lemah, kau mendengar firman ini jadi kuat dalam nama Yesus. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Tujuan daripada impartasi adalah untuk orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sama-sama katakan kepenuhan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus bisa diterima lewat tumpang tangan atau impartasi. Ya. Saya sudah mendoakan ribuan orang menumpangkan tangan dan impartasi orang menerima bahasa roh. Ribuan orang. Semenjak saya muda, umur 17 tahun, sudah ada ribuan orang yang didoakan dan mereka terima impartasi Roh Kudus. Bahasa roh. Pertama kali saya membaptis orang bahasa roh, saya kelas 2 SMA. Pada saat itu saya masih kelas 2 SMA, dalam retreat, saya menumpangkan tangan kepada anak kelas 2 SMP, dan anak kelas 2 SMP itu menjadi anak rohani saya, dan dia terima bahasa roh. Jadi saudara jangan tunggu pendeta kalau mau baptis orang bahasa roh. Kalau saudara punya iman, saudara bisa tumpangkan tangan, tuntun, orang itu bisa penuh Roh Kudus. Katakan amin. Jangan tunggu saya. Jangan tunggu hamba Tuhan, apalagi tunggu hari Pentakosta 40 hari. Kelamaan Bapak Ibu, keburu Tuhan Yesus datang. Ada orang nunggu Roh Kudus turun hari Pentakosta 40 hari puasa, udah gitu nggak dapat lagi bahasa roh. Ya. Ada metode yang lebih cepat. Ngapain pakai metode yang lama? Metode yang lebih cepat lewat penumpangan tangan. Apakah Alkitabiah? Alkitabiah. Mari kita buka. Ada 3 ayatnya. 1 meragukan, 2 cukup kuat, 3 sempurna. Saya akan buka 3 ayat supaya Bapak Ibu yakin. Kisah Rasul 8 ayat 17. Kisah Rasul 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Perhatikan. Ketika kita menumpangkan tangan, maka mereka menerima Roh Kudus. Itu ayat yang pertama ya. Apakah masih ada? Masih ada. Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ini Ananias pergi ke rumah Paulus. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Ini sebelum berubah menjadi Paulus. Dan katanya, Saulus saudaraku, Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku datang kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Ananias menumpangkan tangan kepada Paulus dan dia bisa melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Jadi lewat penumpangan tangan, Paulus pun menerima Roh Kudus lewat penumpangan tangan, Bapak Ibu. Setelah Paulus menerima penumpangan tangan, maka dia bisa menumpangkan tangan di Kisah Rasul 19 ayat 6. Kisah Rasul 19 ayat 6 artinya Ananias mengimpartasi Paulus, Paulus mengimpartasi jemaat. Saya ulangi. Ananias menumpangi tangan, Paulus penuh Roh Kudus mengimpartasi. Paulus mengimpartasi jemaat menumpangkan tangan sehingga jemaat penuh Roh Kudus di Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, yaitu jemaat, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kisah Rasul 19 ayat 6. Jadi yang saya katakan, ayat menjelaskan ayat, firman menjelaskan firman. Jadi ini Alkitabiah. Paulus menerima baptisan Roh Kudus lewat penumpangan tangan. Daripada siapa? Covering rohaninya Paulus, Ananias. Lalu Timotius menerima karunia Roh Kudus dari penumpangan tangan Paulus.
Jemaat menerima baptisan Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat, ditumpang tangan oleh Paulus. Saya rindu Bapak Ibu tangkap ini, sehingga nanti kalau ada orang perlu baptis Roh Kudus, saudara jangan tunggu saya. Saudara punya iman, tumpangkan tangan, tapi ingat hidupmu harus benar. Jangan hidupmu nggak benar, engkau tumpang tangan sama orang. Dengan iman, dalam nama Yesus tuntun orang itu, baptis Roh Kudus, terima bahasa roh. Kalau saya pada masa 2 SMA saja saya sudah bisa baptis Roh Kudus, pasti Bapak Ibu bisa. Katakan amin. Bayangkan anak SMA saja bisa kok tumpangkan tangan, baptis Roh Kudus, orang lain terima bahasa roh. Nah, saudara sudah bertahun-tahun di gereja, sudah sangat lama dengar firman Tuhan, masa tidak punya iman untuk tumpang tangan kepada orang terima bahasa roh? Kalau memang saudara hidupnya sudah dituntun Roh Kudus. Kalau hidup saudara masih sembarangan, ya jangan. Ya. Jadi saya rindu saudara tangkap dimensinya, alami. Saya rindu saudara praktek, alami, exercise. Yang mau exercise, mau pelatihan, lambaikan tangannya, alami 7 daripada 7 impartasi rohani ini. Kalau saudara paham satu-satu ini, wow, ini luar biasa sekali. Jadi penumpangan tangan, hembusan, firman, kata-kata itu bisa mengimpartasi. Maka kita tidak sembarangan berkata-kata, tidak sembarangan mengimpartasi atau menumpangkan tangan atau menghembus. Baik. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini sudah selesai. Saya rindu kita semua bisa mengalami realita daripada kebenaran ini. Saya mengundang saudara untuk setiap hari Rabu kita berkumpul bersama-sama dalam breakthroughs, berdoa dalam peperangan rohani yang nyata untuk menerobos, mendesak di alam roh. Dan saya rindu saudara terima impartasi kerasulan setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis kita akan ada apostolic class. Saudara hadir di sana untuk terima impartasi dimensi kerasulan, menjadi seorang builder atau pembangun. Dan kita akan berkumpul setiap hari Minggu dalam strategic hour, meeting apostolik. Ya. Dalam pertemuan apostolik seperti ini, setiap hari Minggu jam 8 WIB. Jikalau saya sudah di Jerman, maka jamnya akan berubah. Karena jam 8 WIB di Jakarta itu di Jerman masih subuh. Jadi pasti akan ada penyesuaian jam nanti ke depannya. Ya Bapak Ibu, tapi untuk sementara waktu masih ada di jam yang sama, yaitu di jam 8 WIB. Dan jam 9 waktu Bali, jam 10 waktu Papua. Ya. Jadi saya rindu saudara terus berlari kencang, terima impartasi dari rumah Tuhan, alami realita daripada 7 karakteristik daripada tadi. Impartasi rohani tersebut. Ya, saudara terkoneksi dengan kami. Ini kami ada di bawah Open Heaven Foundation, di mana saat ini pelayanan kami adalah Open Heaven Ministry, dan kami ada di dalam gereja yang resmi, sinode yang resmi, yaitu Gereja Generasi Kristus. Papa rohani saya, Dr. Didit Zoefeit, dan beliau yang menjadi ketua sinode daripada Gereja Generasi Kristus yang menaungi kita di sini. Jadi kalau orang bertanya kepada saudara kita ini apa, saudara bisa menjelaskan. Karena kami di Bali sudah ditunjuk oleh orang tua rohani kami untuk membangun juga di sini. Seperti itu. Saya rindu saudara paham dari mana kita berasal sehingga saudara tidak disangka ikut ibadah yang sesat atau persekutuan yang abal-abal atau kaleng-kaleng seperti itu, disangka pertemuan orang yang tidak ada naungan, supaya saudara juga bisa menjelaskan. Ya, saya rindu, mari sama-sama kita mau berdoa. Bapak Yesus Roh Kudus, biarlah anugerah-Mu mengalir dimanapun anak-anak rohani yang terkoneksi di YouTube, di Zoom, yang nanti mendengar ini juga. Tuhan berkati mereka. Berkati mereka di kota, berkati mereka di ladang. Biarlah impartasi berkat mengalir dari rumah Tuhan, anugerah mengalir. Biarlah dimensi kerasulan dan dimensi profetik terbuka bagi mereka semua. Penginjilan malaikat, pelayanan malaikat terjadi. Indra rohani mereka dipertajam untuk mendengar suara Tuhan, mengalami impartasi dari rumah Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka semakin kuat, berlari, tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu, dan kemanapun mereka pergi, mereka mendapat kemenangan
Setiap jengkal tanah yang mereka injak menjadi punyaan mereka. Patok-patok kemah mereka diperluas dalam nama Yesus. Mereka akan mengembang ke kanan dan ke kiri dan tidak perlu menghemat. Diberkati adonan roti mereka, buah kandungan mereka, diberkati makanan mereka, diberkati keluar masuknya, diberkati semua yang mereka kerjakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pulanglah membawa sukacita dan damai sejahtera Tuhan Allah sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di awan-awan menjemput engkau di awan yang permai. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai kita bertemu di hari Rabu dan hari Kamis. Salam kerajaan semuanya. Haleluya. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari, ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry. Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds for the foundation that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who long to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the Foundation social media and also visit the Foundation website to obtain information about the Foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.